Berjumpa kembali dalam program Ramadan At-Taqwa Putri, berlian berbagi keilmuan di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita, memberikan kita itu berbagai macam nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan dan maghfirah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Pecinta At-Taqwa Putri Official Ponpes At-Taqwa Putri, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program berlian berbagi keilmuan di bulan Ramadan. Kali ini kita akan bincang-bincang membahas seputar bagaimana puasa dalam perspektif kesehatan, baik itu jasmani maupun mental. Di samping saya sudah ada narasumber dengan Ustazah Hajah Ika Barakah. Ya, beliau adalah guru di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, guru BK dan juga dosen di STAI At-Taqwa. Kemudian telah hadir juga di samping saya dan di hadapan kita semua Dr. Lili. Ya, Dr. Lili merupakan direktur ya dari Rumah Sakit Ananda Babelan dan juga sebagai penanggung jawab kesehatan di klinik Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Ya, assalamualaikum Ustazah Ika. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Ustazah Lili. Ibu Dokter Lili ya lebih tepatnya ya. Istimewa kalau dibilang Ustazah. Berat. Ya, karena tugasnya beliau adalah di bagian kesehatannya. Di sini kita akan membahas tentang mempersiapkan ya remaja yang sehat jasmani dan mental untuk optimalisasi beribadah di bulan Ramadan. Ya, Dokter Lili, santri-santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri ini kan remaja ya, kategori remaja. Biasanya mereka itu di usia remaja ada masalah-masalah kesehatan apa saja sih yang mungkin sering terjadi pada usia remaja? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Ustazah Aini ya, Ustazah Sari ya di sini disebutnya. Saya jelaskan dulu mungkin definisi sehat ya. Sehat menurut WHO maupun menurut Departemen Kesehatan atau tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 23 ya kalau nggak salah, itu merupakan sehat yang dikategorikan sehat adalah sehat secara jasmani maupun secara rohani atau fisik dan mental serta sehat sosial. Baru seseorang itu dikatakan sehat ya. Kemudian kalau kita sekarang temanya mengenai remaja ya, karena memang santri ini kita lihat memang dalam usia remaja. Usia remaja itu berbagai sumber, ada perbedaan memang. Ada yang mengatakan 0 sampai 18 itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian di WHO itu 0 sampai 21. Jadi biasanya ada terbagi juga ya remaja dini gitu ya, kemudian lanjut dan seterusnya. Jadi itu ada pembagiannya juga. Nah, tadi menyambung pertanyaan dari Ustazah Sari. Kebetulan memang saya penanggung jawab di klinik pesantren At-Taqwa Putri, penanggung jawab kesehatan di sini. Memang secara umum betul yang disampaikan, sejalan ya dengan yang disampaikan dari Menteri Kesehatan. Jadi tertuang di sana bahwa 4 hal yang menjadi masalah pokok di kesehatan remaja. Yang pertama anemia yang paling sering, terutama mungkin kalau santri ini perempuan kan mulai haid segala macam, itu menjadi problem juga. Kemudian yang kedua masalah stunting ya, stunting itu ada kerdil atau pendek ya. Mungkin kita lihat juga kalau usia atau remaja-remaja di Indonesia tinggi badannya
secara rata-rata belum bisa menyamai dengan orang-orang di Eropa. Jadi kita lihat juga pola makannya mungkin juga berpengaruh, atau dari pola sebelum. Jadi remaja ini kan juga mempersiapkan sebagai ibu nantinya ya. Jadi bukan hanya ketika saat remaja nih misalnya terjadi anemia atau stunting itu karena makanan di remaja, mungkin ada hal-hal lain. Kemudian yang ketiga, masalah terbesar dari remaja adalah kurang energi protein, KFP, atau kurus ya, kurus. Jadi ada standar berat badan ideal, normal, kurus di bawah normal ya, sampai kelebihan berat badan. Nah, yang terakhir keempat, mungkin yang kalau remaja di pondok pesantren, santri mungkin tidak terlalu banyak besar pengaruhnya dengan kondisi pandemi ya, kondisi COVID. Tapi mungkin remaja-remaja yang tidak di boarding atau tidak di dalam pesantren, mereka akan berada stuck gitu, sehingga timbul masalah obesitas di sana. Justru banyak sekarang ini. Obesitas meningkat saat ini, permasalahan di remaja itu menjadi masalah juga. Ya, seperti kita ketahui, betul. Beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah itu ada anak usia 10 kalau nggak salah ya, itu di daerah Babelan, kecamatan Babelan, dengan berat badan 120 kg. 120 kg usia 10 tahun. 10 tahun kalau nggak sama masih SD ya. Jadi dan tidak terselamatkan nyawanya karena mungkin sudah komplikasi kemana-mana. Nah itu mungkin yang pengantar awal gitu ya tentang masalah kesehatan remaja secara umumnya. Baik, itu tadi dari segi kesehatan ya. Lalu bagaimana dengan ini, saya mau bertanya juga sama Ustazah Ika ya. Apa sih, kita kan lagi berpuasa nih ya. Apa manfaat puasa bagi kesehatan mental? Kan kita kalau mau yang namanya puasa, biasanya sebelum puasa, sebelum belum puasanya kita makan aja sehari 3 kali ya. Pagi, siang, malam. Dan ini kan kita harus menahan tidak makan dan minum selama 12 jam. Secara mental, apa manfaat puasa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Manfaat puasa khususnya bagi remaja, karena pembahasan kita adalah fokus ke remaja ya. Manfaat puasa itu sendiri adalah yang pertama, bagaimana remaja itu berusaha untuk melatih kesabaran. Ya, mungkin seringkali kata-kata sabar itu sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Cuman aplikasi atau mempraktekkan istilah sabar itu yang mungkin perlu dilatih. Nah, pada momen puasa ini saya rasa adalah suatu momentum yang sangat tepat bagi seorang remaja untuk meningkatkan rasa sabar ya. Dengan adanya puasa tersebut ya, dari perspektif remaja mungkin dia bisa melatih kemampuan untuk mengendalikan diri ya, kemampuan mengendalikan diri. Setelah mengendalikan diri, kemudian muncul kemampuan-kemampuan yang lainnya seperti kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan mengendalikan pikiran ya, sehingga tidak berburuk sangka, kemudian banyak melakukan hal-hal yang di luar kendali ya, seperti itu. Jadi remaja ketika di dalam bulan puasa ini fokus untuk bisa melatih kemampuan-kemampuan yang sebelumnya mungkin belum sempat difokuskan ya pada bulan-bulan yang lainnya ya. Jadi pada momentum bulan Ramadan sekarang ini ya, remaja itu bisa melatih kemampuan bersabar ya, untuk bisa bersabar lagi, karena dengan bersabar dia bisa mampu mengendalikan diri. Dengan mengendalikan diri dia mampu mengendalikan perilaku-perilaku yang tidak dibutuhkan, yang merugikan dirinya ataupun merugikan orang lain. Ya, seperti itu. Ya, biasa kalau remaja kan emosi ya masih belum bisa mengontrol diri gitu ya. Dengan berpuasa melatih mengendalikan diri untuk paling tidak merugikan orang lain gitu ya. Dan kembali lagi ke kesehatan ya Dokter Lili ya. Tadi kan kita berbicara tentang kesehatan remaja, salah satunya kalau dia tidak anemia gitu ya. Apa itu penyebab anemia? Bisa kalau dulu kalau saya awal-awal puasa ya waktu masih remaja, sekarang masih remaja nggak ya? Iya kalau puasa tuh kayaknya dari duduk mau berdiri tuh langsung gelap gitu ya.
apa gitu disebut anemia? Dan apa dampak tubuh jika kekurangan hemoglobin? Baik. Hemoglobin. Nah, hemoglobin itu pembawa oksigen, Jadi kendaraannya. Nah, sehingga mungkin kalau gejala klinis yang suka kita lihat itu keluhannya biasanya anak datang dengan pucat, kemudian lemah, lesu, ada yang mungkin kadang-kadang ada yang sampai pingsan ya. Nah, makanya tadi sempat ada namanya hipotensi ortostatik. Jadi ketika kita dari duduk kemudian berdiri itu kan memerlukan gravitasi, ada gerak di sana ya. Dalam waktu yang cepat itu peredaran darah juga berpengaruh di sana. Itu mungkin berpengaruh juga, walaupun tidak semuanya seperti itu ya. Tapi itu hanya gejala klinis yang biasanya kita lihat dari keluhan. Ya, sering mengantuk mungkin bisa saja. Jadi mungkin ini dari guru BK ya. Bisa dilihat juga nih ya, atau santri-santri nih yang keluhannya dari wali kelasnya, anak ini ngantuk mulu gitu ya. Dulu orang bilang kan amandel, belum tentu juga gitu ya. Amandel atau tonsilitis kalau bahasa. Jadi coba dicari penyebabnya, karena kalau kita lihat dari problem remaja itu terbanyak tadi 4 tadi. Jadi cari dulu faktor itu tadi ada atau enggak. Makanya pemeriksaan kalau nah itu klinis tadi ya. Kita baru tahu seseorang itu dengan klinis ini anemia atau bukan setelah kita memeriksakan darah gitu, laboratorium ke rumah sakit. Jadi ketika kita periksa laboratorium standar biasanya. Kalau di rumah sakit pasti dokter minimal banget ketika lab itu akan memeriksa kondisi HB-nya ya, atau hemoglobinnya tadi. Itu karena untuk ngelihat kalau kendaraannya tadi yang membawa oksigen itu sedikit ya, pasti oksigen itu kan yang akan sampai ke jantung, ke otak ya, sampai ke jari-jari kita gitu kan. Nah kalau dia kekurangannya ke otak tentunya timbulnya ngantuk. Ya, mata rasanya pengennya merem ya gitu ya. Jadi pengennya mager ya tiduran. Nah, gitu ya. Jadi itu klinis-klinis yang mungkin bisa kita lihat dari anak-anak ini. Kemudian tadi kekurangan HB itu sebabnya apa gitu ya. HB itu bisa karena tadi gizi, asupannya yang kurang, kombinasi makanan yang tidak tepat, misalnya ada zat-zat yang mengikat HB itu sendiri. Jadi asupan kita banyak, tapi ternyata ada zat yang mengikat hemoglobin itu, sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsinya gitu ya, atau terbuang gitu. Misalnya seperti zat tanin ya. Zat tanin itu ada di dalam teh biasanya, teh, kopi. Maka asupan makanan tidak seharusnya tidak dibarengi dengan minum teh atau kopi gitu. Jadi kebiasaan orang Indonesia itu mungkin itulah, jangan-jangan tuh makan nasi atau nasi uduk pakai minum teh hangat, teh manis hangat gitu ya. Buka puasa. Betul. Nah, yang kalau untuk remaja putri tadi saya sudah sempat singgung. Menstruasi, banyak juga keluhan di sini nih, santri-santri ternyata ngeluhnya mensnya panjang, mensnya panjang malah ya. Jadi istihadoh. Mungkin dari sisi mental juga bisa jelaskan istihadoh bukan hanya mungkin dari fisik ya. Triggernya apa dulu bisa. Kalau dari fisik pastinya menstruasi yang panjang, keluar darah yang lama itu akan menyebabkan terjadinya anemia bila tidak diimbangi. Itu penting sekali. Itu mungkin penjelasan singkatnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berarti anemia ini menjadi salah satu kendala yang dapat menyebabkan puasa jadi jadi nggak produktif gitu ya. Betul. Ya, ngantuk, kan lemas, kepala pusing gitu ya. Iya. Nah, itu gimana tuh cara untuk menghindari anemia ini? Ya, itu tadi pertama asupannya harus tepat. Kemudian kombinasi tadi. Jadi sering juga saya lihat ya, anak-anak remaja ini tidak suka dengan air putih nih gitu ya. Jadi senang dengan minuman yang berwarna gitu.
biasakan kebiasaan itu juga mungkin bisa nih para asatidzah, para orang tua di rumah mulai membiasakan anaknya untuk senang dengan air putih gitu ya ketika makan. Mungkin nanti teh akan diselingi di lain setelah diserap, bukan berarti nggak boleh tehnya, boleh. Teh boleh, kopi boleh, tapi tidak dibarengi ketika tubuh lagi mengerjakan pekerjaan yang lainnya ya. Contohnya tadi dia harus mengolah menjadi hemoglobin segala macam, itu nggak boleh disatukan itu sih. Jadi bukan nggak boleh tehnya, tapi kombinasi makanannya. Kemudian tadi itu kalau memang ada keluhan segera, karena bisa kita tambah dengan penambah darah gitu ya. Kemudian itu yang paling banyak memang anemia defisiensi besi namanya ya, yang paling banyak sekitar 90% itu semua penyebab anemia itu. Kalau yang lainnya bisa saja mungkin kelainan darah yang lain, itu harus melalui pemeriksaan yang lain. Jadi tidak semuanya 10% kurang mungkin bukan karena itu, tapi hampir 100% penyebab anemia itu adalah karena defisiensi besi atau kekurang tepatan dalam makanan. Kita kalau buka puasa suka lapar mata ya, dokter ya. Apa aja semua dihidangin, kolak, es, bala-bala. Tapi betul sih memang kita dianjurkan untuk makan yang manis dulu kan, minum teh manis ya, makan kurma gitu. Tapi memang seharusnya tidak langsung makan. Ya, jadi sholat dulu, biarkan dulu dia berproses di sana, baru kita makan nasi. Gak apa-apa karbo misalnya gorengan ya, orang ya, silahkan gitu. Tapi tadi zat yang mengandung hemoglobin tadi kan misalnya adanya di protein. Protein itu kan telur, daging, biasanya lauk, pauk. Nah, itu aja yang mungkin jangan dibarengin ya, jangan langsung kasih jeda dulu, ini diserap dulu, baru deh proteinnya masuk gitu ya. Momennya seperti apa ya dok yang tepat untuk kita minum teh gitu supaya tim teh ini teh manis sangat suka sekali, penggemar gitu ya, seger gitu loh rasanya kalau buka tuh langsung minum teh. Boleh tadi kan buka minum teh, saya juga gitu, tapi dijeda sholat dulu, apa dulu biar diserap dulu aja gitu ya. Karena memang dianjurkan yang manis kan, dianjurkan yang manis juga. Tidak boleh berbarengan ya, antara nasi dengan teh ya. Antara lauk pauknya. Oh iya. Soalnya ada yang memang diet tertentu kan dibeda-bedain tuh ya. Nah, kapan makan karbo, kapan makan protein. Nah, jadi dipisah-pisah. Kapan makan seratnya gitu. Ada juga yang begitu. Gitu loh kalau nggak minum teh. Benar sama saya juga. Ya, penting diatur aja ya, boleh sih. Iya. Ini seru banget nih ceritanya. Seru ya. Kembali ke Ustazah Ika ya. Kenapa sih remaja nih harus sehat mentalnya? Puasa perlu sehat mental nggak sih? Iya dong ya. Sehat mental itu sangat penting sekali untuk kehidupan, keberlangsungan hidup manusia ya. Karena dengan sehat mental kita, sehat jasmani dan rohani itu kita mampu untuk bisa mengarahkan pola-pola pikir kita ya. Kita mampu untuk bertindak, memilih sesuatu yang penting dalam keputusan ya, mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Kemudian juga kita mampu melakukan perilaku-perilaku yang bisa diterima oleh norma-norma yang ada di dalam masyarakat ya. Nah, dengan seperti itu kita menjadi manusia yang efektif, manusia yang bahagia, yang bisa berkontribusi dan berpartisipasi di komunitas kita berada ya. Jadi sangat perlu sekali buat anak remaja ya, siapapun, bukan hanya remaja aja, buat manusia yang ingin survive dalam hidupnya, dia agar menjaga mentalnya agar senantiasa sehat ya, karena itu sangat berpotensi sekali untuk kita melakukan segala aktivitas yang ada di hadapan kita ya, seperti itu. Jadi kalau kita dari mulai sahur udah mensugesti bahwasanya wah nahan lapar ya, jadi bawaannya ke depannya tuh apa ya, jadi negatif vibes gitu ya, ya mager gitu kan, yang ngapain puasa, nggak produktif ya, gitu kan, padahal show must go on gitu ya. Sugesti juga ya, jadi agar puasa kita itu nggak zonk ya, nggak cuman bangun, nggak cuman bertemankan bantal dan kasur ya, menyatu di situ. Mager ya. Mungkin kita sudah mengkonsep ya, kira-kira daily aktivitas kita ini hari ini apa gitu ya. Sudah mengkonsep, tentunya kita mengerti ya apa yang harus kita lakukan
pada hari-hari yang akan kita jalani ya, sehingga segala perilaku kita itu terarah ya, seperti itu. Jangan direncanakan ya, mumpung puasa nih ya, jadi ya udah deh di atas tempat tidur aja ya, itu yang namanya puasanya tidak produktif ya. Walaupun dalam kondisi puasa kita harus tetap berpikir kreatif dan mampu menghasilkan sesuatu yang dinilai produktif, artinya menghasilkan karya, seperti itu ya. Teman-teman juga sebagai seorang remaja itu masih banyak sekali pilihan-pilihan untuk bisa berkarya ya, walaupun dalam kondisi puasa. Misalnya dengan menuangkan ide-ide ya, ide-ide dalam bentuk tulisan ya, tentunya untuk bisa menghasilkan tulisan yang baik ya, teman-teman bisa melakukan aktivitas membaca ya. Membaca itu sekarang tidak terbatas harus dari buku ya. Tidak ada alasan saya tidak punya buku. Oh, kalau zaman sekarang sih era digital ya, anak-anak sekarang itu sangat diuntungkan sekali dengan media-media atau teknologi yang sedang berkembang ya. Tinggal apa yang kita inginkan, semuanya tinggal sentuh jari aja ya, semuanya bermunculan apa yang kita inginkan. Jadi tidak ada kata gabut, tidak ada kata bete, bosen ya. Banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa teman-teman lakukan. Jika memang kita betul-betul ingin mengkonsep diri kita memiliki mental yang sehat, yaitu tadi ya, kita harus menjaga pola pikir kita, berpositif thinking ya, kemudian memandang bahwa diri kita ini memiliki potensi yang sangat bisa sekali untuk dikembangkan dengan pikiran-pikiran yang bisa mengembangkan kualitas diri kita. Jadi mungkin secara ini harus punya target kita ya. Iya. Target Ramadan ini apa nih gitu ya. Kalau target dari ustazahnya udah jelas mungkin ya. Hatam Quran berapa kali gitu ya. Nah, target yang lain boleh ditambah ya. Nawaitu. Tergantung niatnya sih. Pasti teman-teman sudah tahu ya semuanya. Semuanya itu berawal dari niat ya. Ketika kita punya niat, kita memperbaharui niat-niat kita, pasti semuanya dengan berbekal manjada wajada ya, berbekal dengan motivasi yang luar biasa ya, semuanya bisa terwujud. Yang penting kita sudah punya niat dan didukung dengan rencana-rencana yang bisa kita jalani ya, tentunya dengan rencana-rencana yang realistis yang bisa kita jalankan. Jangan terlalu ekstrim juga ya dalam menentukan target-target kita ya. Kita harus sesuaikan dengan potensi yang kita punya gitu. Mungkin pemirsa atau Putri Official ingin tahu juga nih Ustazah Ika ya, memang saya sudah bermental sehat atau belum sih? Tolak ukur itu bagaimana ya? Oh gitu. Iya, membuat tolak ukur apakah pribadi yang mental sehat itu yang seperti apa? Karakteristiknya bagaimana? Ya, mungkin pemirsa ingin tahu. Tentunya kita juga bisa menilai ya, apakah diri kita ini sudah termasuk orang yang memiliki indikasi atau kategori atau karakteristik orang yang memiliki mental sehat. Mungkin kita bisa mengevaluasi diri kita, atau mungkin kita bisa juga melihat cara orang lain berperilaku. Ya, indikasi daripada orang yang bermental sehat itu yang pertama itu adalah dia mampu menahan diri. Nah, ini pas banget ya, momennya adalah bulan puasa ya. Menahan diri itu artinya ketika kita ingin melakukan, ketika muncul ya suatu keinginan hasrat yang ingin kita laksanakan, di situ kita mampu menahan diri. Apa sih keinginan-keinginan yang muncul ya? Seperti misalnya ada rasa marah, ada stimulus-stimulus yang bisa membuat kita ingin marah ya. Nah, itu kita mampu untuk mengerem ya, mampu untuk mengendalikan, dan semuanya itu tentu berasal dari pola pikir kita. Ya, semuanya kesehatan jasmani, kesehatan rohani itu semuanya berasal dari pola pikir. Bagaimana kita mengendalikan pikiran-pikiran kita. Ya, bisa juga mungkin teman-teman sering ngerasa saya kok ngerasanya sering sakit ya. Nah, itu juga ternyata berasal dari pola pikir kita. Cara kita mengatur pikiran-pikiran itu ternyata juga sangat berpengaruh kepada kesehatan mental. Ya, jadi tadi kan direspon oleh tubuh gitu ya. Psikosomatis kalau dalam psikologinya ya, mampu menahan diri, kemudian dia juga mampu menunjukkan kecerdasan ya, mampu menunjukkan kemampuan-kemampuan yang dia miliki tuh. Dan dia juga bisa menerima orang lain apa adanya, dan jika dia berbicara sesuai dengan realita yang ada ya, tidak banyak melakukan atau berkata-kata yang bohong ya, jujur ya, tidak memutarbalikkan fakta ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang bermental sehat.
seperti itu. Nah, kalau menurut Zakiyah Derajat nih ya, mungkin teman-teman nanti bisa cek ya siapa beliau, Dr. Zakiyah Derajat. Itu terhindar daripada gangguan jiwa, ya orang gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu mungkin sudah lebih ke ke klinis ya. Ya artinya gangguan jiwa itu kan ada yang sifatnya skizofren, kemudian bipolar ya dan lain sebagainya. Nah, itu sudah terhindar daripada penyakit-penyakit jiwa ya. Kemudian indikasi orang-orang yang bermental sehat juga dia mampu mengembangkan potensi-potensi ya, sehingga dia senantiasa punya target ya. Hari ini dia bisa mengembangkan kemampuan apa ya, kemudian tahun yang akan datang dia punya keinginan untuk mengembangkan potensi yang mana ya, seperti itu. Jadi selalu memiliki tahapan-tahapan untuk mengembangkan kualitas dirinya ya, seperti itu. Dan intinya orang yang memiliki kesehatan mental itu adalah orang yang merasa hidupnya bahagia, kemudian mampu melakukan kreativitas dan menghasilkan karya-karya yang produktif ya, seperti itu. Kita berada di yang mana nih, yang mental yang sehat atau mental yang kurang sehat ya? Baiknya ya kita berusaha untuk memposisikan diri mulai dari sekarang. Kita buat time schedule gitu ya, agendakan dibuat jadwal-jadwal, target-target apa saja yang ingin kita eksekusi. Nah, itu tadi dari segi kesehatan mental ya. Saya kembali lagi ke Ibu Dokter nih. Nyambung masalah berikutnya kali ya. Gini, kita lagi puasa Ramadan ya Ibu Dokter ya. Apa sih yang direspon oleh tubuh ketika kita melaksanakan ibadah puasa? Ya, ya mungkin kalau sebelum-sebelumnya saya pernah diminta untuk ngisi juga Ramadan santri, biasanya dihubungkan antara puasa dengan kesehatan ya. Puasa dengan kesehatan. Tadi sudah disinggung juga tadi psikosomatis gitu ya. Psikosomatis. Jadi memang betul tadi yang disampaikan, tidak hanya fisik yang kita siapkan tapi mental juga. Berapa banyak kita lihat orang yang sehat, tukang-tukang bangunan, mungkin juga kita lihat supir-supir itu bukan berarti mereka nggak sehat, tapi mereka mungkin nggak bisa puasa, nggak bisa puasa karena niatnya niatnya tadi juga gitu kan, niatnya tadi yang tidak kuat juga ya, padahal sudah fisik mereka tubuh, jadi rasanya nggak kuat, nggak kuat gitu. Sugesti. Nah, sekarang bagaimana dengan puasa? Katanya sumu tasihu gitu ya. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Nah, itu tadi mungkin ada nyebut Dr. Zakiyah Derajat ya. Kebetulan beliau salah satu sumber dari karya tulis ilmiah tuh, karena saya ngambilnya memang seputar psikosomatis waktu itu ya. Jadi ternyata memang berkaitan erat gitu ya dengan kalau kita sudah niat, kalau memang niatnya itu nggak kuat, bahwa saya kayaknya nggak kuat nih, saya bisa kambuh gitu ya. Padahal setelah penelitian justru dengan Ramadan ini sudah banyak pakar yang meneliti ya, bukan hanya di dunia Islam gitu, tapi dunia Barat pun meneliti bahwa ketika tubuh diistirahatkan 1 bulan dengan tidak makan yang full ya, kita kalau nggak puasa kan nih mau kapan aja ada kesempatan 1 jam ngemil gitu ya, ada aja yang dicomot ya. Tapi begitu dengan mengistirahatkan 1 bulan selama kurang lebih 12 jam dalam 1 hari, penyakit yang mungkin orang kenal dengan MAH ya atau gastritis justru itu memulihkan lambung gitu, memulihkan lambung itu sendiri, merecovery dirinya sendiri. Jadi puasa itu obat ya? Betul, puasa itu sebenarnya salah satu terapi ya, walaupun memang harus dikonsultasikan dulu ya sejauh mana. Kalau ada tukak lambungnya sampai ada tukak, atau tukak itu kayak luka gitu ya, nah itu memang kan harus dikonsultasikan dulu puasanya yang seperti apa, sudah bisa atau belum. Tapi kalau gastritis yang memang terbanyak adalah betul karena psikosomatis, bukan karena faktor makanan. Maka ketika diistirahatkan makanan, dia justru beristirahat, dia justru merecovery dirinya sendiri gitu.
Karena kan kerja terus ya. Kerja organ terus, lambungnya. betul. Iya, nggak istirahat. Jangan-jangan tidur juga mikir makanan ya. Iya. Puasa juga jalannya pikir makan. Apalagi anak zaman sekarang itu dengan mudahnya bisa GoFood ya. Iya, apa Iya. aja ya. Mainkan jarimu, maka semuanya akan datang. Yang penting ada isinya ya, itu wallet, GoPay. Iya, penting ada sih. Makanya tadi Datang deh. sampai ada kasus kejadian anak 10 tahun sudah mengalami komplikasi yang begitu berat badannya sampai berlebihan gitu ya, karena kan belajar di rumah gitu kan, terus sekarang makanan-makanan aneka macam ya. Ya, Iya. ibunya rajin masak ya. Iya. Nggak kemana-mana, kurang gerak, maka itu bisa terjadi ya. Alhamdulillah berarti anak-anak kita di pondok sini udah Bergerak, beraktivitas. masih bergerak, Iya, masih ya. bergerak. Ada dari asrama ke sekolah jalan kaki gitu ya. Ayam nggak ada potong 8, potong 12 ya. 1, 2. Tolong buat teman-teman semuanya, sedini mungkin kita membiasakan perilaku-perilaku baik. Makan itu lauknya mie, Iya. bihun atau bihun gitu ya. Sayur. Yang penting Iya. rasanya enak gitu ya. Tentunya nasi sama mie. Iya.